selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Lisa Andriani. Semoga pada pertemuan kali ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita ya. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok di jalan? Nah, walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena ini dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Kan kita sudah lelah berjuang. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, kita tonton videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video tadi, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama saja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Sekarang, teman-teman jadi paham ya. Dan dimensi dari usaha adalah ml pangkat 2 T pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F dikali S. Dengan W adalah usaha, satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita sedang memotong rumput dengan mesin rumput yang ada di permukaan tanah. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat mendorong mesin tersebut akan membentuk sudut terhadap permukaan. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali S dengan alpha adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, sebuah katron yang mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain secara horizontal, maka gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alpha dikali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita akan bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikali S. Alpha besarnya 180 derajat, cos 180 itu minus 1, sehingga W sama dengan min F dikali S atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tembok yang berdiri kokoh dan tembok tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja ya teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa
bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah mL²T². Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Pertama, kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menginjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi yaitu energi yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan juga sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan satuannya meter per second. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Jadi, teman-teman sudah paham kan apa itu usaha dan energi dalam fisika? Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK, sama dengan EK2 dikurang EK1. Jika EK setengah mv kuadrat, maka W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dengan energi potensial. Usaha sama dengan energi potensial. WAB sama dengan delta IP. Delta IP sama dengan EPA dikurang EPB. Maka WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang M dikali G dikali HB. Maka dari itu, WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Yang terakhir kita bahas adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan, di mana EM1 sama dengan EM2. EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1. EM2 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas dengan kecepatan awal artinya V0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut.
Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi usaha dan energi. Nah, seperti apa? Yuk kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ada sebuah benda bermassa 2 kg yang ditarik mendatar di atas bidang datar licin dengan gaya tetap F sama dengan 10 Newton. Dengan arah tarikan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar sehingga benda dapat berpindah sejauh 2 meter. Nah, hitung besar usaha yang dilakukan terhadap benda. Nah, jadi dari soal ini di sini kita ketahui bahwa massa bendanya adalah 2 kg. Dia ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton. Tetapi dia membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap arah perpindahannya ke arah bidang datarnya, sehingga dia berpindah atau mengalami perpindahan sebesar 2 meter. Nah, maka besar usahanya sama dengan berapa? Nah, di sini untuk mengerjakan tipe soal seperti ini, ketika gayanya dia membentuk sudut sebesar theta terhadap arah perpindahannya, maka besar usaha sama dengan F dikali delta S dikali cos theta. Jadi, nilainya sama dengan 10 dikali 2 dikali cos 37 derajat. Nah, ada yang tahu nggak cos 37 itu berapa? Ya, benar, nilainya adalah 0,8. Jadi di sini 20 dikali 0,8 atau nilainya sama dengan 16 joule. Oh, jadi nilainya 16 joule. Itu gampang kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan soal hukum kekekalan energi mekanik. Sebuah benda bermassa 100 gram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 5 meter dari permukaan tanah adalah berapa? Nah, jadi di soal ini ada suatu benda yang jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, pertanyaannya adalah energi kinetiknya saat ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Saat dia jatuh dari titik A. Titik A di sini ketinggiannya adalah 20 meter. Nah, dia jatuh bebas, berarti kecepatannya di A itu sama dengan 0. Nah, pertanyaannya ketika di B dengan ketinggian 5 meter, itu energi kinetiknya berapa? Atau EKB sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita ingat bahwa suatu benda jika tidak ada gaya luar, maka itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik di setiap titiknya itu nilainya selalu tetap, atau EMA sama dengan EMB. Jadi, EKA ditambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Nah, di sini di titik A karena kecepatannya 0, EKA juga pasti nilainya 0. Jadi, ini 0 ditambah energi potensial itu kan MGH. Jadi, ini MGHA sama dengan EKB ditambah MGHB. Jadi sama dengan ini masanya 100 gram atau 0,1 kg. Jadi 0,1 dikali 10 dikali ketinggian A20 sama dengan EKB ditambah 0,1 dikali 10 dikali 5. 0,1 dikali 10 itu 1 dikali 20 berarti 20 sama dengan EKB ditambah 5. Jadi berarti EKB-nya 20 dikurang 5 sama dengan 15 joule. Gampang kan? Lanjut ke soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan hubungan antara usaha dan energi. Pada sebuah benda bermassa 2 kg, mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah bergerak sejauh 400 meter, kecepatan benda menjadi 144 km per jam. Nah, usaha total yang dilakukan benda tersebut jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat adalah. Nah, jadi di sini diketahui bahwa massanya 2 kg. Kemudian mula-mula dia bergerak dengan kecepatan V1-nya 72 km per jam. Setelah menempuh jarak sejauh ini, kalau jarak perpindahannya 400 meter, kecepatan benda menjadi V2 144 km per jam. Maka usaha atau W-nya sama dengan berapa? Nah, di sini kalau kita lihat dia kecepatannya berubah. Oh, berarti yang berubah itu adalah energi kinetiknya. Maka
kalau untuk mencari usaha kita bisa menggunakan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK, yaitu EK2 dikurang EK1 atau setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Tapi di sini kecepatannya masih dalam kilometer per jam. Nah, kita ubah dulu ke meter per sekon. 72 km per jam itu sama dengan 72.000 meter. Per 1 jam itu 3.600 sekon. Jadi sama dengan 72 dibagi 36 kan 2. Terus sisa nolnya kan 1, berarti 20 meter per sekon. Kemudian 144 km per jam itu kan sama dengan 144.000 meter per 3.600 sekon. Oh, berarti sama dengan 144 dibagi 36. Oh, hasilnya 4. Dan sisa nolnya masih 1, berarti 40 meter per sekon. Jadi, usahanya nilainya adalah setengah dikali masanya 2 dikali 40 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Ya, 2 kita coret, berarti sama dengan 40 kuadrat 1600 dikurang 20 kuadrat adalah 400, jadi nilainya 1200 joule. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh-contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan dapat mengerjakan soal-soal yang berikutnya. Terima kasih.
teman-teman, di video kali ini kita udah belajar persamaan usaha yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan. Hubungan usaha dengan energi kinetik yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dan hubungan usaha dengan energi potensial yaitu usaha sama dengan perubahan energi potensial. M dikali G dikali H1 dikurang H2. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya?